Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 mata pelajaran PKN IPS SPDP. Pada penjelasan video ini untuk mengerjakan tugas hari ini. Yang pertama yaitu kita ke PKN dulu. Nah, di PKN ini membahas tentang perilaku hemat energi. Contoh perilaku hemat energi itu yang pertama, memperbanyak tanaman di sekitar sehingga lingkungan rumah menjadi sejuk. Dengan demikian dapat mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC. Jadi kenapa kok tanaman di sekitar itu bisa membuat sejuk? Karena ada udara dari produksi tanaman, rindang, dan seterusnya. Itu bisa mengurangi panas ya, panas matahari sehingga kita mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Yang kedua, jangan lupa mematikan keran air setelah digunakan. Jangan boros dengan air ya. Walaupun air itu tidak ada habisnya, tapi tetap kita harus menghematnya. Yang ketiga, matikan televisi apabila itu salah ketik, apabila tidak ditonton. Jadi kalau nggak nonton televisi, maksudnya televisinya ditinggal, itu dimatikan, kayak gitu. Terus yang keempat, matikan lampu pada siang hari. Karena kalau siang hari itu sudah ada cahaya matahari ya, jadi maksudnya di sini karena sudah cerah dari cahaya matahari itu tadi, jadi itu sudah tidak perlu menggunakan lampu, kecuali di tempat-tempat tertentu yang mungkin masih gelap, atau mungkin kondisi mendung, dan seterusnya, itu kita masih bisa menggunakan lampu. Yang jelas itu gunakan sesuai dengan kapasitasnya saja, jangan berlebihan. Jadi kalau sudah ada cahaya matahari kan sudah cukup insya Allah. Jadi matikan lampunya. Oke, yang kelima, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Itu contoh perilaku hemat energi. Ada 5 ya. Ini saya ambil dari LKS, sudah ada di LKS. Nah, tujuan menghemat energi itu apa? Adalah untuk menghindari terjadinya krisis energi di masa mendatang. Jadi kan saat ini energi mungkin masih banyak, tapi belum tahu nanti kalau di masa mendatang ya, karena mungkin saja saat ini kita masih mudah mendapatkannya, tapi kan sebaiknya kita harus menghematnya agar nanti di masa mendatang lagi, di anak cucu kita nanti, itu mereka masih mendapatkan energi, tidak mengalami yang namanya krisis energi. Itu tujuannya menghemat energi. Selanjutnya, tentang kewajiban masyarakat dalam menghemat energi. Kewajiban masyarakat adalah menghemat penggunaan energi. Itu wajib ya. Kewajiban kita sebagai masyarakat itu menghemat penggunaan energi. Cara-cara yang dilakukan, yang pertama, menggunakan kendaraan umum. Penggunaan kendaraan pribadi tanpa pengendalian dapat menyebabkan borosnya bahan bakar minyak. Kenapa sih kita harus menggunakan kendaraan umum? Agar bahan bakar minyak itu tidak terlalu banyak digunakan. Kalau semuanya itu menggunakan kendaraan pribadi, maka akan banyak kendaraan yang keluar dari rumahnya masing-masing. Sehingga bahan bakar minyak yang dibutuhkan akan semakin banyak, jadinya boros. Itu ya. Jadi diusahakan menggunakan kendaraan umum. Yang kedua, mengembangkan energi alternatif. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang energi alternatif ya. Itu energi alternatif itu dapat mengurangi penggunaan sumber energi tak terbarukan. Kemarin juga sudah dibahas sedikit tentang energi tak terbarukan. Contohnya minyak bumi.
Maksudnya kayak bensin, minyak, dan seterusnya itu kan gas. Kalau gas alam itu kan insya Allah tidak ada habisnya kayak panas bumi itu kan masuk energi alternatif. Yang tak terbarukan itu ya yang gas dari minyak bumi itu kan ada produksi gasnya. Jadi maksudnya energi tak terbarukan itu rata-rata yang dari sisa-sisa purbakala kayak minyak, batu bara itu. Kayak gitu, itu energi yang tak terbarukan yang bisa habis suatu saat nanti. Jadi, alangkah lebih baiknya dialihkan menjadi energi alternatif. Jadi, nggak menggunakan energi yang tak terbarukan lagi, tapi menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, berjalan kaki apabila bepergian jarak dekat. Kalau dekat aja, diusahakan pakai jalan kaki aja cukup, ya. Atau pakai sepeda juga boleh. Sepeda yang nggak pakai bahan bakar minyak maksudnya, bukan sepeda motor. Nah, hal ini untuk menghemat bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. Jadi, kalau dekat aja nggak usah ini, pakai kendaraan bermotor ya. Pakai sepeda bisa, pakai jalan kaki bisa. Itu. Jika kewajiban terhadap lingkungan itu dilaksanakan, maka lingkungan akan tidak dilaksanakan, maaf. Jika kewajiban kepada lingkungan itu tidak dilaksanakan, maka lingkungan akan menjadi rusak karena tidak dirawat dengan baik. Seperti halnya tadi, kalau kita itu sering menggunakan kendaraan pribadi, itu kan akhirnya terjadi polusi udara seperti itu. Jadinya kan lingkungannya juga akan rusak. Itu untuk kewajiban masyarakat dalam menghemat energi. Kita lanjutkan ke hak masyarakat dalam menghemat energi. Hak setiap masyarakat adalah memanfaatkan energi. Jadi boleh memanfaatkan energi, tapi seperlunya ya. Hak masyarakat terhadap energi. Yang pertama, menikmati manfaat energi yang baik. Yang kedua, memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Itu adalah hak. Hak itu diperoleh kalau kita melaksanakan kewajiban dulu. Jadi kewajibannya tadi dilaksanakan dulu ya. Kita harus menghematnya, baru kita memanfaatkan energinya. Itu saja untuk PKN. Kita lanjut ke IPS. IPS tentang tanaman ya. Di sini nanti ada dua, yaitu tanaman jarak pagar sama nanti ada singkong. Yang kita bahas tanaman jarak pagar dulu. Tanaman jarak pagar itu bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif biodiesel. Ya. Kita kenal dulu tentang tanaman jarak pagar. Itu ada gambarnya tanaman jarak pagar. Seperti itu contoh gambarnya tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar itu tumbuhan liar. Dia memiliki jenis daun jenis daun tunggal menjari. Tanaman ini tahan kekeringan dan dapat tumbuh cepat. Tanaman ini ditanam di Indonesia sejak zaman penjajahan Jepang tahun 1942. Kegunaannya apa saja? Daunnya itu bisa dipakai sebagai makanan ulat sutra. Terus bisa digunakan antiseptik dan anti radang. Jadi untuk obat ya. Bisa untuk obat, untuk makanan ulat, itu makanan ulat sutra. Terus yang kedua, getahnya untuk menyembuhkan luka dan pengobatan lainnya. Yang ketiga, daging buahnya digunakan untuk membuat pupuk hijau. Yang keempat, bijinya untuk pakan ternak dan bahan baku pembuatan biodiesel. Jadi semuanya itu bermanfaat ya. Mulai dari daun, getahnya, dagingnya, bijinya, itu bermanfaat semuanya. Itu tentang tanaman jarak pagar. Sedangkan bagaimana cara pembuatan biodieselnya? Yang pertama, bijinya jarak pagar
jarak pagar tadi yang sudah kering ditekan menggunakan mesin, ada mesinnya. Setelah itu diperoleh minyak jarak mentah dan ampas. Nah, minyak jarak mentah tadi disaring menggunakan mesin penyaring. Tujuannya agar dapat menghasilkan minyak jarak yang bersih. Minyak jarak yang sudah bersih tadi kemudian melakukan proses pemurnian. Baru jadilah minyak jarak murni yang siap dijual. Jadi ada prosesnya ya. Energi alternatif itu enggak tiba-tiba langsung jadi, enggak, tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang mungkin butuh jangka waktu yang lumayan, maksudnya butuh alat-alat yang banyak juga. Seperti itu. Itu selanjutnya kita tentang singkong. Tanaman singkong yang kaya manfaat. Tanaman singkong itu berasal dari kawasan Amerika yang memiliki iklim tropis. Jauh ya dari Amerika sebenarnya. Nah, tanaman singkong ini masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad ke-18. Nah, sedangkan hasil pertanian pangan terbesar di Indonesia itu sebenarnya padi. Tapi singkong ini terbesar kedua. Sehingga singkong itu berpotensi menjadi bahan baku penting bagi berbagai produksi pangan dan industri. Itu ya, karena kan singkong termasuk produksi hasil pertanian terbesar kedua. Jadi bisa digunakan untuk produksi pangan, industri, dan sebagainya. Gitu. Yang keempat, bagian tubuh tanaman singkong terdiri dari batang, daun, bunga, dan umbi. Kita sudah nggak asing ya dengan singkong, jadi nggak saya kasih gambarnya. Umbi singkong itu kaya akan karbohidrat. Karbohidrat itu berarti manfaatnya hampir sama dengan nasi. Daun singkong kaya akan proteinnya. Ya, sering dipakai buat sayur kayak gitu ya. Tuh, lauk dan seterusnya. Terus daging umbi singkong umumnya memiliki rasa manis. Umbi, jadi yang bawahnya itu loh. Singkongnya itu kan ada yang rasanya manis, tapi ada juga yang rasanya pahit. Aneka makanan olahan singkong antara lain ada singkong goreng, singkong rebus, keripik singkong, tape, getuk, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali aneka makanan inovasi dari singkong. Singkong dapat dimanfaatkan untuk membuat bioetanol. Ya, singkong juga bisa digunakan untuk bioetanol juga. Oke, bioetanol itu berfungsi untuk menggantikan bensin. Jadi bisa digunakan untuk menggantikan bensin, tapi nggak langsung tiba-tiba singkongnya ditaruh di motor terus bisa menggantikan bensin, enggak ya. Tapi ada prosesnya. Seperti halnya biji jarak pagar tadi. Itu kan juga ada prosesnya. Jadi diolah dulu, baru bisa untuk digunakan untuk bioetanol yang berfungsi untuk menggantikan bensin. Itu pembahasan tentang tanaman singkong. Kita lanjut ke SPDP. Ini sekilas saja tentang SPDP. Di SPDP itu ada 2 lagu ya, tapi saya ambil yang lagu yang mudah aja, yaitu Kring 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 itu. Oke, saya bahas dulu tentang tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Jadi kayak ketukan gitu loh, ada ketukan. Nah, itu cepat lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Itu namanya tempo. Tempo itu untuk menjaga tempo pada sebuah lagu digunakan alat yang namanya metronom. Ya. Nah, ini saya ambil lagu yang kring-kring aja, ini contohnya. Nah, di kring-kring ada sepeda itu yang halaman 92, itu menceritakan perasaan hati gembira. Sekarang itu temponya kan cepat ya. Karena mendapatkan hadiah dari ayah dan ibu. Bagaimana cara menyanyikan lagu yang baik, lagu kering-kering yang baik itu? Yang pertama, menggunakan ekspresi riang dengan lagu berisi perasaan gembira. Karena lagu itu tentang hati yang gembira, berarti ekspresinya gembira, bukan cemberut aja gitu ya.
Terus yang kedua, menyanyikan dengan penuh penghayatan. Jadi dipahami kalau nyanyi itu nyanyinya tentang apa ya gitu. Nah, ketika menyanyikan itu juga sesuai dengan lagunya. Terus yang ketiga, menggunakan intonasi yang sesuai. Yang keempat, menggunakan tempo yang sesuai dengan lagu. Yang kelima, menggunakan suara lantang dan percaya diri. Jadi yang jelas ya kalau nyanyi ya, biar eh, apa namanya hasil videonya juga jelas. Nanti kapan-kapan ngirimkan video lagu ini ya. Nanti saya kasih tahu harinya kapan gitu. Itu saja penjelasan mulai dari PKN, IPS, dan SPDP. Selamat mengerjakan. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan ulangan harian 3 PKN, IPS, dan SPDP. Ya, masih banyak waktunya, bisa dikerjakan sampai besok. Besok hari Jumat jam 9 seperti biasa, ya. Jam 9 pagi maksimal. Maksimal ngirimnya. Karena insya Allah besok hari Jumat kita ada pertemuan kunjungan. Oke, sudah lama kita tidak bertemu. Semoga besok semuanya sehat semua. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Itu saja dari Bu Rafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.